Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Aulia dengan NIM 057 akan memaparkan materi mengenai fintech dan lembaga keuangan syariah. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai definisi fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology atau teknologi keuangan dalam bahasa Indonesia. Fintech merujuk pada penggunaan teknologi dan inovasi dalam industri keuangan untuk menciptakan, mengubah, atau meningkatkan produk dan layanan keuangan, serta proses bisnis terkait. Fintech dapat merangkum berbagai bentuk teknologi seperti aplikasi mobile, platform online, algoritma, kecerdasan buatan, analitik data, blockchain, dan lainnya. Fintech ini muncul sebagai hasil dari perubahan teknologi yang pesat dan kebutuhan untuk menghadapi tantangan baru dalam sektor keuangan, seperti meningkatnya permintaan akan layanan keuangan yang cepat, mudah, murah, dan dapat diakses secara digital. Fintech dapat merubah cara tradisional dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, pinjaman, asuransi, investasi, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis layanan fintech. Ada beberapa jenis layanan fintech yang telah muncul dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Antara lain, yang pertama pembayaran digital. Pembayaran digital ini, dalam pembayarannya mencakup dompet digital, transfer uang online, serta pembayaran menggunakan aplikasi atau platform online. Contohnya seperti PayPal, Google Wallet, Apple Pay, dan berbagai aplikasi dompet digital lokal di berbagai negara. Yang kedua, peer-to-peer atau P2P lending. Fintech P2P lending adalah platform yang menghubungkan peminjam dan investor secara langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai perantara. Peminjam dapat mengajukan pinjaman melalui platform online dan investor dapat menginvestasikan dana mereka dalam pinjaman tersebut. Contohnya, Lending Club, Funding Circle, dan Modalku. Yang ketiga ada investasi dan manajemen aset. Fintech dalam bidang ini menyediakan platform online untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau platform robo-advisor yang memberikan layanan manajemen aset secara otomatis berdasarkan algoritma. Contohnya seperti Robinhood, Betterment, dan Wealthfront. Yang keempat ada asuransi digital. Fintech asuransi digital menyediakan solusi asuransi yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih terjangkau melalui platform online atau aplikasi. Yang kelima ada cryptocurrency dan blockchain. Fintech dalam bidang ini mencakup platform dan layanan yang berbasis pada teknologi blockchain seperti pertukaran cryptocurrency, dompet digital, pembayaran dengan cryptocurrency, dan layanan keuangan terdesentralisasi. Contohnya seperti Binance dan Ethereum. Yang keenam ada layanan keuangan untuk UMKM. Fintech juga memberikan layanan keuangan khusus untuk usaha kecil dan menengah UMKM seperti pinjaman online dan pembayaran, serta manajemen keuangan. Yang ketujuh ada pembayaran dan remitansi internasional. Fintech dalam bidang ini menyediakan solusi untuk pengiriman uang internasional dan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, dan efisien. Baik, yang selanjutnya kelebihan dan kelemahan fintech. Kelebihan dari fintech ini sendiri yang pertama, kemudian akses dan penggunaan. Fintech membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat secara online melalui aplikasi atau platform digital tanpa harus menghadap secara fisik ke lembaga keuangan internasional, keuangan tradisional. Yang kedua, efisiensi dan kecepatan. Fintech dapat menghadirkan proses yang lebih efisien dan cepat dalam berbagai layanan keuangan, seperti pembayaran, transfer uang, peminjaman. Karena berbasis teknologi digital ini yang otomatis dan terotomasi. Yang ketiga,
Inovasi produk dan layanan. Fintech mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti big data, kecerdasan buatan, dan blockchain, sehingga dapat memberikan solusi baru dan lebih baik bagi konsumen. Kelebihan yang keempat, yaitu keterjangkauan. Beberapa layanan fintech seperti P2P lending atau asuransi digital dapat menjadi lebih terjangkau bagi konsumen karena mengurangi biaya-biaya tradisional yang terkait dengan perantara atau infrastruktur fisik. Yang kelima, inklusi keuangan. Fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan, terutama di daerah yang terpencil atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Untuk kekurangan fintech ini antara lain yang pertama, risiko keamanan. Penggunaan teknologi dalam fintech juga memunculkan risiko keamanan data dan finansial konsumen, serta potensi untuk terjadinya kejahatan cyber seperti pencurian identitas atau penipuan. Yang kedua, regulasi dan kepatuhan. Industri fintech masih berkembang dan regulasinya belum selengkap industri keuangan tradisional. Hal ini dapat menghadirkan tantangan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum. Kelemahan yang ketiga, ketidakpastian dan volatilitas. Beberapa jenis layanan fintech seperti cryptocurrency dan investasi online dapat bersifat volatil dan menghadirkan risiko investasi yang tinggi bagi konsumen yang tidak memiliki pemahaman yang cukup. Yang keempat, keterbatasan akses. Meskipun fintech meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi banyak orang, namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi, sehingga sulit untuk mengakses atau menggunakan layanan fintech ini. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Fintech sangat bergantung pada teknologi dan jika ada gangguan sistem atau kerusakan teknis, dapat mengganggu kelancaran layanan keuangan yang disediakan oleh fintech tersebut. Yang keenam, potensi penghapusan pekerjaan. Berkembangnya fintech juga dapat berdampak pada penghapusan pekerjaan dalam sektor keuangan tradisional, karena beberapa proses yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh teknologi otomatis. Baik, yang selanjutnya, tantangan layanan fintech berbasis syariah. Yang pertama, kesadaran yang rendah pada masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara digital, yakni baru 35%. Minimnya sumbangsih di sektor digital terhadap peningkatan produk domestik bruto dan para CEO bank kesulitan dalam kepemimpinan untuk mengembangkan dan melaksanakan perubahan yang menyeluruh secara simultan tentang budaya, sistem, dan kemampuan yang diperlukan. Yang kedua, kurangnya edukasi kepada masyarakat terutama yang di desa untuk mengoperasikan fintech syariah. Yang ketiga, anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech syariah dan konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia. Yang keempat, kurangnya SDM yang memahami akad-akad transaksi yang dilandaskan prinsip syariah masih kurang. Dan yang terakhir, persaingan teknologi pada masa depan. Yang selanjutnya, resiko fintech syariah. Resiko yang paling awal adalah resiko yang ditanggung konsumen, di antaranya terkait keamanan data atau cyber risk, privacy, dan kepemilikan data, serta tata kelola atau governance data. Resiko timbul jika sistem dan proses yang berbasis komputer rentan untuk disalahgunakan oleh para hacker untuk niat kriminalitas. Resiko ini tentu berdampak terhadap operasional perusahaan fintech, infrastruktur pasar keuangan, atau bahkan sektor-sektor yang memberikan efek sistemik pada sistem keuangan. Yang selanjutnya, perkembangan dan dampak fintech terhadap industri keuangan syariah.
Penyebab fintech semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, di mana generasi sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Kemajuan dunia digital dan penggunaan smartphone juga menjadi penyebab berkembangnya fintech, karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki smartphone. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk fintech yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku fintech sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jenis fintech yang banyak diminati adalah peer-to-peer lending atau P2P, di mana fintech jenis ini nasabah bisa dengan mudah meminjam uang untuk keperluan bisnis tanpa harus ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau smartphone, nasabah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Perusahaan fintech juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah, karena kegiatan usaha fintech sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung yang mewah, tapi cukup dengan kantor yang kecil saja. Perusahaan fintech sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasionalnya sangat tinggi, karena harus membayar gaji pada karyawan yang tidak sedikit jumlahnya, serta harus menyewa atau bahkan membeli gedung yang mewah untuk menjalankan bisnisnya. Untuk itu, sebagai lembaga keuangan syariah, harus bisa mengikuti arus dari perkembangan layanan yang semakin canggih ini. Dalam hal ini, harus mampu menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal penyedia layanan dengan syarat yang mudah dan banyak manfaat yang didapatkan atau finansial teknologi. Dengan demikian akan berdampak positif terhadap pertumbuhan keuangan berbasis syariah, karena mampu memberikan layanan yang seperti diharapkan masyarakat dengan memberikan manfaat yang banyak dan syarat yang mudah, sehingga mampu untuk bersaing. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menginovasi produk dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerja sama dengan fintech lending. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.